Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Semoga dalam lindungan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat dunia hatta akhirat, ditetapkannya iman Islam, apa-apa yang datang, apa-apa yang sampai kepada kita mendapatkan berkah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini membahas tentang moderasi beragama. Di sini apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama? Kita sering mendengar kata-kata moderasi beragama. Agama kok dibuat modern, agama kok dibuat pembaharuan. Apa sih yang dimaksud dengan moderasi? Maknanya yang benar itu apa? Begini. Lalu Al-Quran hadisnya apa? Di sini kita pada kesempatan kali ini akan membacakan karangan kitabnya Syekh Bustami Muhammad Said, Mafhumu Tajdididdin. Nama kitabnya Mafhum Tajdididdin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ata alaina bi barakatihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal. Bab yang pertama, al-mafhum as-sunniyu litajdid. Al-faslul awal, ta'rifu tajdid wa tuwabitu. Pasal yang pertama menjelaskan tentang pengertian tajdid wa tuwabituhu dan definisi-definisi daripada tajdid. Yang pertama, al-faslul awal, ta'rifu tajdid wa tuwabitu. Aslu kulli kalimat tajdid. Dasar daripada kalimat tajdid. Tajdiduddin huwa ahadul mustalahatil islamiyah. Bahwa pembaharuan di dalam agama itu adalah salah satu kosakata yang ada di dalam agama Islam. Wal mustalahatul islamiyah atau istilah keislaman di sini adalah ya kalimatun arabiyatul asl, adalah kalimat-kalimat yang berbahasa Arab yang mana itu adalah menjadi sumber dasar daripada ta'rif tersendiri di dalam mustalahatul islamiyah. Ustu'milat fil Quran au fis sunnah. Tentunya kosakata Arabia tersebut adalah diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Au indal ulama atau menurut para ulama. Imma fi nafsi ma'naha al-lughawiyyu, imma fi nafsi ma'naha, adapun secara maknanya al-lughawiyyi, makna secara lughat, secara bahasa. Ada kalanya di sini tajdid yang dimaksud adalah ada kalanya diambil secara makna lughawi saja. Awantiyat manan khoson
qawi silah bimanaha al-qawi, atau diberikan pada makna khusus tapi masih ada sambungnya dengan makna secara lughat. Famasalan, contohnya as-salat fa innaha mustaqatan lughawiyan minat du'a. Fi arjail aqwal mananya adalah minat du'a. Salat itu secara mustaq, secara bahasanya adalah ad-du'a. Walakinaha asbahat zata madlulin khasin fil Qur'an wa fi sunnah. Begitupun tetapi makna sholat itu bukan hanya doa saja, itu bisa dilihat dari madlulnya yang ditunjuk di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena di dalam Al-Quran juga makna daripada sholat itu adalah zikir. Wa idza kanat ghayat hadzal bahsi hiya tajaliyata mafhumi tasdid wa tawdhihi. Ketika puncak daripada pembahasan ini meneliti atau memahami daripada tajdid dan penjelasannya, fa inal bahsa yattajahu awalama yattajahu ila asli makna kalimat tajdid fil lughat. Bahwa pembahasan ini dihadapkan yang pertama adalah membahas tentang tajdid secara bahasa, sumbernya itu dari mana. Wa fi istimalatil Qur'an, dan kemudian dihadapkan pada penggunaan makna di dalam Al-Qur'an wal hadis dan hadis lihadihil kalimat, terhadap kalimat ini, yakni tajdid. Al-hadisul aslu, al-hadis al-aslu. Hadis ini menjadi dasar ke kalimat tajdid. Nasya'a mustalahatut tajdid min hadisin sahih min lafzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul istilah tajdid di dalam hadis sahih. Nabi mengatakan dari lafadznya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ruwiya Abu Dawud fi sunanihi, riwayat takhrij hadis dari Abu Dawud di dalam sunnahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qol, nantikan sapa Kanjeng Nabi, innallaha yab'atsu li hadhil ummat ala ra'si kulli mi'ati sanah. Bahwasanya Allah mengutus untuk umat ini, umatnya Muhammad, ala ra'si kulli mi'ati sanah, setiap daripada pokok 100 tahun, ada man yujaddidu laha dinaha, ada orang-orang yang merawat, ada orang-orang yang memperbaharui, dalam arti merawat loh ya, mayujaddidu laha dinaha, yang merawat agamanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu aidan at-Tabarani fi Kitabil Mu'jamil Awsat. Begitupun riwayat Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Wa rawahu Al-Hakim, riwayat Al-Hakim di dalam fi Kitabihil Mustadrak, dalam Kitabul Mustadrak. Wa rawahu Al-Baihaqi fi Kitabil Ma'rifah kulluhum an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semuanya takhrij hadis yang tersebut tadi itu takhrijnya nanti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa hadisun sahih sahahahu anil a'immatil mutaqaddimin al-Hakim wal Baihaqi wa minal a'immatil mutaakhirin al-Hafidz al-Iraqi wa Ibnu Hajar al-Suyuti wa minal ma'asirin an-Nasiruddin Albani. Tajdid lughatan, tajdid secara bahasa. Ja'a fi ma'ajimil lughah, di
dalam Ma'ajimil Lughah, kitab Ma'ajimil Lughah, jaa fi Ma'ajimil Lughah an madati jadada ma yati. Di dalam kitab Ma'ajimil Lughah membahas tentang esensi atau ya membahas tentang makna dari jaddada makna dari tajdid. Tajaddudu syai' yakni sara jadidan. Tajaddudu syai' yakni sara jadidan. Tajaddudu syai' itu berarti menjadikan baru, artinya supaya tidak usang. Wajadadahu ay sayyarahu jadidan, artinya membuat baru. Wa kadzalika ajadahu wastajadahu, begitupun makna kalimat dari ajadahu wastajadahu. Wal jadid huwa naqidul khalqi. Jadid itu artinya lawan kata dari al-khalqu. Kalau al-khalqu itu menciptakan, tapi kalau al-jadid bukan menciptakan. Wal jidda bil kasri wal jiddati hiya masdarul jadid. Jidda iku jenenge masdar kalimat dari al-jadid. Wa hiya naqidul bala, artinya bahwa itu adalah perlawanan atau lawan kata dari al-bala yang artinya usang. Iya, usang. Barang itu kalau sudah diciptakan lama kelamaan akan usang. Rumah kalau sudah 50 tahun atau 30 tahun ya ada saja yang bocor lah, yang kemudian temboknya retak, ya seperti itu. Wa yuqalu, maka dikatakan balia baitu fulanin tsumma ajadda baitan min syi'rin. Si fulan ini punya bait, punya syair, punya bait syair. Tsumma ajadda, syair itu sekian lama, sudah lama, akhirnya kan usang, termakan oleh waktu, sehingga ya mungkin syairnya atau baitnya tidak lagi dibaca atau didengarkan oleh orang-orang. Tsumma ajada baitan min syi'rin, kemudian dia membuat baru, diimprovisasi supaya diinovasi sehingga supaya enak lagi terdengar. Tsumma ajada baitan min syi'rin, kemudian fulan ini kemudian dia memperbaharui, artinya dia mengimprovisasikan, merawat supaya enak lagi, seperti itu. Wa yuqalu liman labisa thawban jadidan, kemudian dikatakan untuk orang yang memakai pakaian yang jadid, yang pakaian yang sudah diperbaiki, abala wa ajada wa hamada al-kasiyah, seperti itu. Itupun untuk orang yang memiliki pakaian itu kan ada, kalau sudah lama itu ada saja yang bolong, ada yang robek. Maka kata-kata untuk orang yang memakai pakaian tersebut adalah abala wa ajada wa hamada al-kasiyah. Walaslu fi hadzal ma'na al-qat'u. Maka di dalam dasar pengambilan kosakata ini, di dalam maknanya adalah al-qat'u, artinya putus. Yuqulu dikatakan jaddatu asy-syai'a fahuwa majdud wa jadid. Saya menganyar-anyari, saya memperbaharui sesuatu, maka sesuatu itu majdud, terbarukan. Wa jadid berarti sesuatu itu baru. Ai maktu tegese terputus. Wa min hadza qauluhum saubun jadid, begitupun ucapan pakaian baru, wa huwa fi mana majdud, berarti pakaiannya baru, ai ka'anana
sijahu qata'ahu al-an. Artinya bahwa orang yang tukang jahitnya, tukang pintalnya itu dia otomatis memotong. Kan begitu. Kalau pakaian itu ada yang robek, berarti yang robek itu harus dipotong kemudian diperbaharui lagi dengan bahan yang baru. Dengan kalau ada yang bolong berarti ditambal. Hadza huwa al-aslu. Amma ma ja'a minhu fi ghairi ma yaqbalul qat'a fa 'alal misli min dzalik ka qaulihim jajjadal wudu wa jaddadal 'ada. Begitupun orang amma ma ja'a minhu fi ghairi ma yaqbalul qat'a, adapun sesuatu yang tidak bisa diqatta, diputus. Di dalam contoh ini seperti kata-kata jaddadal wudu wa jaddadal 'ada. Orang yang memperbarui wudu. Kalau orang memperbarui wudu berarti ada yang terputus, berarti dia sudah batal. Wa jaddadal 'ada dan memperbarui janji. Wa kadzalika sumya kullu syai'in lam tati alaihil ayam jadidan. Itu pun dikatakan kullu syai'in, setiap sesuatu lam tati alaihi al ayam jadidan. Kalau yang termakan waktu ya tidak mungkin terus baru. Fal jadidani wal azdan huma al-laili wan nahar li'annahuma la yabliyani abadan. Sebagaimana dua kata jadid itu adalah malam dan siang, itu tidak selamanya bertemu. Wa minan naqul asabiqa yumkinu al-qaulu, dari naql yang terdahulu bahwa yumkinu al-qaulu, dimungkinkan ungkapan inatajid fi asli ma'nahu al-ghawi, bahwa tajdid di dalam asal mananya secara bahasa yam'asu, menggugah fi dzini tasawuran, menjadikan, membangkitkan tasawur, ide. Tastamiu fi salah satu ma'an, 3 makna. Berarti ada dari pengertian tadi, tajdid secara makna secara lughawi itu ada terkumpulkan ide 3 makna. Mutasilah la yumkinu fasl, ada artinya sambung yang tidak mungkin pisah. Ahaduhuma 'anil akhar, satu dengan yang lainnya. Wa yastalzimu kullu wahidin minha al ma'na al akhar, kemudian juga ada menetapkan satu dengan mana yang lain. Begini. Awaluha anna syai' qad kana fi awali amri mawjud wa qaiman walin nas bihi ahdun. Bahwa sesuatu itu qad kana fi awal amri, di dalam permulaannya mawjud, ada nih, tercipta, mawjud ada, wa qaiman dia eksis ada. Misalnya HP merek Nokia dulu jadul, pada waktu itu ya dipakai. Wasaniha, yang kedua, ana hadza syai' atats alil ayam fasabahul albala, kemudian sudah lama HP jadul itu termakan waktu, setelah sekian waktu, bertahun-tahun, 10 tahun ya sudah tidak laku lagi, dia mulai usang, berarti mengalami kerusakan. Wasara qadiman khalqan, dan itu artinya bahwa HP tersebut mengalami qadim, punah secara khalqan, secara hukum alam begitulah. Wasalisuha anna dzalika syai' qad u'ida ila misli halati allati kana 'alaiha qablu. Yang ketiga, bahwa kondisinya adalah sesuatu itu dikembalikan pada keadaan yang pertama tadi. Akhirnya setelah diketahui kerusakannya, oh ini masalahnya, akhirnya diperbaiki lagi, kemudian
kembali ke posisi yang pertama. Ayyubala wa yukhlaqa, ayyabla wa yakhluqa. Diperbaiki supaya tidak usang dan mengimprov, jadi memperbaharui, memperbaiki begitu ya. Faqad jaa surihan fi nuqul sabiqa anal jadid naqidul khalqi. Maka jelas nakal yang pertama yang terdahulu tadi bahwa makna jadid itu adalah berlawanan dengan al khalqu. Karena al khalqu ya ketik khalqu itu ada dari tidak ada menjadi ada. Kalau jadid ya barangnya sudah ada dari dulu ya, HP cuman mengimprov saja. Wa anal jidata naqidul bala, kemudian jida itu artinya lawan daripada usang. Fa yakunu mana jadata syai'a sayarahu jadidan ghairu khalqin wala balin. Maka mana jadid, mana tajdidus syai' berarti sayarahu jadidan, maka itu artinya adalah membuat jadid baru. Bukan berarti baru itu ghairu khalqin, bukan berarti menciptakan yang baru lagi, bukan. Wala balin juga tidak kemudian artinya usang begitu. Fa hunaka salasu anasir, maka dalam hal itu ada 3 unsur. Syai'un balin wa khalaqa, barang yang rusak kemudian diciptakan lagi, diperbaiki lagi. Qad kana ghairu balin wala khalaqa. Kemudian ada juga ghairu balin, tidak usang dan tidak memperbaiki, menciptakan lagi. Yujadidu bi ayyu'ata ila mithli halitil ula. Kemudian tajdid itu adalah mengembalikan keadaan yang semula, mengimprov, menginovasi ya juga bisa. Wa tazidul aqwalil mazkuru hadzal ma'na wuduh, maka ungkapan-ungkapan yang telah disebutkan tadi bahwa makna ini tampak jelas. Faquluhum, ada ungkapan balia baitu fulanin tsumma ajadda baitan min syi'rin. Bait atau syairnya fulan sekian lama itu akhirnya usang kan ya. Ya. Tuma ajada baitan min syi'rin, kemudian lagu-lagunya atau syairnya itu kemudian diperbaharui aransemennya min syi'rin, kemudian syairnya juga diperbaharui sehingga enak lagi didengar. Fa fulanu hadza qad kana lahu bait, maka di dalam hal ini fulan, dalam hal ini dia orang yang memiliki bait. Fasara qadiman, maka hal itu bisa saja usang. Wa qad yakunu tahdimu pandahu, maka terkadang keusangan itu ya sebagiannya ada yang rusak. Fastahdasa baitan mislahu, kemudian memperbaharui, dia artinya dia ada sesuatu yang diperbaiki dari bait tersebut. Wa qauluhum liman la bisa thawban jadidan, begitupun ungkapan untuk orang yang memperbaiki pakaiannya, mengatakan abala wa akhlaqa, memintal, menjahit, kemudian wa akhlaqa, kemudian menciptakan. Celana saja mungkin dahulu itu celana cutbray yang bawahnya itu melebar, tapi di dalam seiring zaman ya kembali ke pensil lagi. Nanti ya mungkin ya kayak sekarang ini pensil, kemarin-kemarin pensil, sekarang pensil sudah, celana pensil mulai ditinggalkan lagi. Seperti itu ya, begitu. Ada sesuatu yang usang. Rohbatan lahu Aisyah, dia peduli supaya bagaimana dia hidup, supaya karyanya hidup. Fayabliya ma labisahu min sabin, yang menyebabkan dia rusak apa yang dia pakai
pakaiannya rusak, menghidupkan sesuatu yang rusak apa yang ada di dalam pakaian itu. Tsumma bada yabliya wa yakhluqa. Kemudian setelah merusak dan diciptakan lagi, maka yujad itu bitikhadhi saubin akhar mithla saubil awal nau'an wa jinsan. Maka dia memperbaiki, merawat dengan pakaian yang lain, mithla saubil awal, dengan nau'an, dengan jenis, wa jinsan, dan dengan macam dan jenis yang lain. Ama qauluhum jadatal wudu, adapun orang yang mengatakan tajdidul wudu, orang yang memperbarui wudu. Kemudian ada orang perjanjian, janjinya kemudian diperbaharui, bahwa azharu, yaitu sampai sudah jelas, fi dilalah, menunjukkan ala anna tajdid, bahwa tajdid itu yatatamunu ma'anal i'adah, terkandung makna artinya adalah kembali. Tajdidul wudu berarti supaya kembali kepada posisi suci lagi. Tajdidul ahdi berarti kembali kepada perjanjian yang awal. Fatajdidul wudu yani i'adatuhu. Orang mengatakan tajdidul wudu, memperbaharui wudu, artinya dia i'adah, dia kembali kepada wudu lagi. Fatajdidul ahdi, kemudian tajdidul ahdi, memperbaharui perjanjian, artinya huwa tikraruhu wa ta'kidan, artinya kembali kepada tikrar, berarti mengulang, sifatnya hanya mengulang dan takkid, kemudian mentaukidi, menguatkan, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat sedulur. Intinya bahwa tajdid sumbernya adalah tentu dari al-hadis. Kata Kanjeng Nabi, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Bahwasanya Allah mengutus orang yang melakukan tajdid, yang merawat agama, yang mengimprov. Karena setiap zaman itu selalu berubah dan ada orang-orang yang tajdiduddin. Nanti akan dibahas siapa saja orang-orang yang mampu diilhami untuk melakukan tajdid agama atau moderasi di dalam beragama. Karena kalau agama hanya itu saja, sedangkan zamannya sudah beralih, zamannya sudah modern, maka agama itu akan terkesampingkan dan akan usang. Maka kata Gusti Allah, kata Kanjeng Nabi bahwa Gusti Allah itu mengutus orang yang melakukan tajdid, orang yang melakukan moderasi, orang yang bisa mengimprove agama itu serasa bahannya sama tapi rasanya enak lagi, seperti itu. Ini bisa sekiranya bisa dibedakan bahwa tajdid itu bukan berarti artinya adalah menciptakan sesuatu yang tidak ada di zaman Kanjeng Nabi. Tapi tetap tajdid itu koridornya nanti juga akan dibahas seperti apa. Kita tidak masuk ke dalam hal itu. Intinya bahwa tajdid itu adalah seperti yang dijelaskan tadi. Tajdid itu adalah soyaro jadidan. Mudah-mudahan bermanfaat sedulur. Wa'alafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.